nih jawabnya pagi luar biasa ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Makasih ya. Oke, jadi kali ini kita akan ketemu lagi sama materi bank. Kalian ingat waktu itu kita udah belajar sama Bu Matun ya tentang perbankan dasar, benar? Iya. Terus ketemu lagi sama Bu Zalifa belajar layanan bank. Iya. Masih ingat nggak? Masih. Oke, tapi sebelum itu teman-temannya udah hadir semua? Belum. Ada. Siti Bu. Jadi kenapa Siti main Sakit Bu. Nanti ditanyain ya kabarnya gimana. Oke, karena kita akan ngomongin perbankan hari ini, sebelumnya Ibu mau nanya dulu, di sini siapa yang nggak pakai bank sama sekali? Ada? Nggak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada. Gopi. Aku masih bareng sama orang tua soalnya. Dua orang pribadi. Iya. Ya, kenapa tuh? Masih kicik Bu, masih SMK, belum ini, belum ajang banget. Juga sudah bisa, hanya ada udah juga di sini. Di itu pakai apa nih gitu? Saya sebenarnya GoPay Bu. Belum pakai bank kenapa? Belum Ibu, soalnya masih 15 tahun. Iya, oke. Kita ulas lagi kali yang ingatan kita pas sama pertemuan Bu Zalifa waktu itu. Layanan perbankan ada yang masih ingat ada apa aja? Aku Oke, yang tiga ada apa aja? itu ada 3. Yang pertama ada lending. Lending itu yang mana? Yang layanan penghimpunan dana. Benar teman-teman? Salah. Yang mana? Penyaluran. Oh, penyaluran benar-benar. Oke, terus dan itu tadi? Yang kuning itu layanan penghimpunan dana. Dan yang terakhir? Yang terakhir layanan jasa dan lalu lintas pembayaran. Oke, itu sekilas yang dibahas sama Bu Zalifa itu. Kita move di sini, kita akan belajar ini. Kita akan ulas sedikit lagi mengenai bank, saya perbankan dari apa aja. Terus kita hari ini akan fokus membahas tentang lending. Tadi lending apa? Layanan. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis kredit, teman-teman. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini saya harapkan kita semua nanti kalian semua bisa paham sebenarnya bank, definisi bank lebih lanjut dan layanan perbankan lebih ingat lagi. Jadi nanti pertemuan selanjutnya sama Bu Menteri bisa ingat dan gak lupa-lupa sampai kalian bisa paham gimana penilaian atas permohonan kredit itu sendiri. Oke, kita ulas sedikit lagi mengenai pengertian bank dan layanan perbankan. Boleh di situ baca pengertian bank? Oke, izin ya Bu. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dana bertanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, terima kasih ya Vito. Oke, jadi bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian nabung, itu. Nah, layanan perbankannya mungkin kalian udah lumayan familiar ya di sini. Layanan perbankan itu produk yang dijualkan oleh bank itu sendiri untuk membantu transaksi sama kebutuhan nasabah-nasabahnya. Kalian tuh nasabah gitu bagi bank. Nah, yang ditawarin mungkin kalian familiarnya sama tabungan, betul? Iya. Terus ada deposito, kredit, kartu kredit, investasi. Di sini ada investasi? Terus juga ada asuransi dan layanan perbankan digital seperti internet dan mobile banking. Di sini ada pakai mobile banking? Ada. Nah, kalau mobile banking kalian pakai fiturnya apa aja? Kris. Sejauh ini Kris ya? Imani. Betul. Betul, bayar UKT bisa sekarang di mobile banking. SPP. Iya, BPP. Tuh pakai tangannya ya? Nah, ini dari layanan perbankan ini dibagi menjadi 3. Kita akan bahas si layanan ini ya, teman-teman. Oke, layanan penyaluran dana atau lending.
Jadi di ini kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Jadi dana yang dihimpun dari tabungan-tabungan itu dihimpun sama bank terus dijual lagi dengan bentuk yang kita kenal sebagai kredit. Nah, kredit sendiri banyak jenisnya. Di sini ada 5. Yang pertama ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit konversi, dan kredit perdagangan. Oke, kita bahas yang pertama dulu yaitu kredit investasi. Kredit investasi itu fasilitas pinjaman jangka menengah hingga panjang dari bank untuk membiayai kebutuhan barang modal dan aset tetap perusahaan, seperti untuk pembelian aset jangka panjang yang berisi gedung. Nah, jadi perusahaan-perusahaan kalau misalkan mau berinvestasi dari aset, nah mereka nanti bisa lanjutin si kreditnya itu untuk membeli. Nah, tapi perusahaan bank tuh juga akan melihat persyaratan-persyaratan dari perusahaan ini. Misal, yang pertama, ada yang tahu apa? Yang udah pasti bank harus cek nih background si perusahaan ini. Pendapatan. Ya? Masuk. Betul, itu salah satunya. Bank akan cek dulu laporan keuangan perusahaan itu dalam 3 tahun terakhir, dan rekening korannya juga harus dicek 6 bulan terakhir tuh ada transaksi aktif atau enggak. Yang kedua udah pasti bank tuh akan lihat izin usaha si perusahaan ini, benar dong? Kalau misalkan perusahaannya ilegal, kan pasti bank juga akan tidak memberikan permohonannya gitu kan. Nah, izin usahanya nanti bisa dilihat dari surat izin usaha sama akta pendirian usahanya gitu. Dan bank juga akan meminta sertifikat aset ya untuk sebagai agunan. Ada yang tahu agunan apa? Jaminan. Apa? Apa salah? Jaminan tuh biar dapat kredit. betul. Jadi setiap kalian mau nanti ya, tapi jangan sekarang mau mengajukan kredit, itu tuh harus ada agunan atau jaminannya gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di jalan di pinggir jalan itu ada bangunan di Sitabak. Nah, itu jaminan. iya itu sebagai misal si orang ini gak bisa melunasi, jadi si bangunan itu dijadiin jaminan dan akhirnya diambil. Betul. Oke, yang kedua di sini ada kredit modal kerja. Febri boleh tolong dibacakan? Yang kredit modal kerja itu. Iya. Fasilitas pinjaman dari bank untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan. Ini mencakup biaya produksi hingga penggantian hutang dagang agar bisnis tetap berjalan lancar. Nah, ini cukup bisa dimengerti ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak itu anggaran. Selanjutnya ke yang ketiga. Oke, kredit yang ketiga di sini ada konsumtif. Kredit konsumtif ini pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk keperluan bisnis atau investasi. Jadi kalau misalkan orang tua kalian mau renovasi rumah, buat bayar pendidikan kalian, nah itu bisa nih mengajukan kredit untuk kebutuhan pribadinya kalian gitu. Kemudian ada kredit profesi di sini diperuntukkan buat individu yang punya pekerjaan khusus atau tetap kayak PNS, dokter, terus karyawan swasta atau TNI. Nah biasanya si profesi ini gunain buat misal kalau dokter mau buka klinik kan butuh modal gede tuh. Nah dia bisa mengajukan pinjaman. Terus kalau misalkan yang mau lanjut spesialis, terus butuh dana pendidikan bisa juga untuk mengajukan ini. Nah, sebenarnya bedanya profesi dan konsumtif itu apa kalau misalkan sama-sama buat dana pendidikan? Yang pertama, target pasarnya ada pasti beda ya. Yang konsumtif itu buat masyarakat luas, siapa aja tuh bisa mengajukan gitu. Sedangkan kredit profesi ya peruntukan oleh golongan-golongan tertentu aja gitu. Terus yang kedua, bunganya udah pasti beda. Kalau profesi relatif lebih kecil dibandingkan konsumtif. Dan bank kan juga pasti akan melihat ya kondisi keuangan si profesi dan yang konsumtif yang masyarakat luas ini lebih stabil yang mana gitu. Jadi akan lebih dipercaya yang profesi dong. Terus yang terakhir di sini ada kredit perdagangan. Kredit ini diberikan oleh pedagang yang emang mau mengembangkan usahanya gitu dengan misalnya buat bayar
dia lagi mau produksi besar-besaran tapi modalnya tuh belum cukup banget gitu. Nah boleh nanti buat ngajuin kredit dulu buat beli barang dagang, barang produksinya ke agen supplier gitu, tapi pakai kredit seperti itu. Oke, tadi yang slide sebelumnya ada kredit apa aja? Yang ada investasi. Yang kedua Modal usaha. modal Modal kalau investasi untuk investasi yang investasi masa depan. oke, kalau modal kerja untuk oke, dibaca lagi ya, investasi buat perusahaan beli aset jangka panjangnya, kalau modal kerja untuk kebutuhan sehari-hari ya. Oke, kita lanjut ke prinsip pemberian kredit. Nah kan nggak mungkin ya bank ngasih kredit tapi nggak punya syarat-syaratnya dan mereka ngasal ngasih kredit kan nggak mungkin ya. Jadi di sini ada analisis kreditnya yang dilakukan oleh bank untuk menilai kira-kira calon nasabah ini bisa mampu sejauh mana buat melunasi si kreditnya ini gitu. Ada 5 aspek. Yang pertama ada karakter. Jadi bank akan melihat dulu rekam jejak background si individu ini kayak gimana dari kejujuran debitur. Karena nggak mungkin ya takut ya nanti bank tiba-tiba nasabahnya kalau kata kalian makil, meninggal kan nggak mungkin. Iya di ghosting jangan. Terus yang kedua ada kapasitas, di mana kapasitas kemampuan si nasabah ini untuk membayar cicilan dari penghasilannya gitu. Yang ketiga ada kapital, kekayaan atau modal si nasabahnya ini seberapa banyak untuk mampu diberikan kredit atau pinjaman. Yang keempat ada kolateral, yaitu agunan tadi jaminan yang bisa diserahkan ke bank. Dan terakhir ada condition of ekonomi, di mana kondisi ekonomi makro si peminjam ini ketika mengajukan. Sampai ini ada pertanyaan? Oke. Ini diingat ya nanti keluar lagi ya pas pulangan. Oke, karena nggak ada pertanyaan kita lanjut ke sesi terakhir kita nih, jauh dia. Oke, di terakhir ini kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Boleh? Siapa yang mau baca? Ada yang bisa. Oke, Reapila boleh baca. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyerap kembali dana kredit atau kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dana fungsinya, bank menyediakan layanan penyaluran dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan. Penyaluran dana dilakukan melalui berbagai jenis kredit seperti kredit investasi, modal kerja, kredit, proteksi, dan perdagangan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran pembiayaan, bank menerapkan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C, karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan kondisi ekonomi guna menilai kelayakan calon individu dan mengembangkan secara organisasi. Oke, terima kasih Reapila. Jadi ini kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Tolong diingat-ingat lagi apa itu lending dan 5C of lending yang kita bahas ini, karena mungkin nanti siapa tahu di pertemuan selanjutnya akan ada kuis ini buat mengetes kemampuan kalian atas pengetahuan kalian hari ini. Oke? Oke, sebelum selesai saya punya tugas. Kita nggak akan tulis hari ini, tapi kalian ada tugas kelompok. Ini harus dikerjakan berempat. Ini ada study case-nya dan ada 4 pertanyaan yang kalian harus pecahkan secara berkelompok dan akan kita bahas dan kita presentasikan di minggu depan. Jadi tolong kumpulkan dalam format yang teman. Oke, Ibu. Kita juga akan kirim ke kelompoknya ya. Oke, Ibu. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.